Shalom, perkenalkan nama saya Gina Pronika, NIM 1902111759. Di sini saya akan mempresentasikan dari bab 5, yaitu tentang Robert Rikers dan perkembangan sekolah minggunya. Riwayat hidup Robert Rikers, yaitu Robert Rikers lahir pada tahun 1735 dan wafatnya pada tahun 1811. Rikers beruntung karena kehidupannya tidak pernah dibebani oleh kemiskinan. Ayahnya adalah anggota masyarakat terhormat dari kelas menengah di Gloucester, Inggris, sebuah kota sedang yang terletak dekat dengan tapal batas Provinsi Wales di tepi sungai Salford, kira-kira 150 km barat laut dari London. Ia terkenal di Gloucester karena dialah penerbit Gloucester Journal, sebuah surat kabar yang pelanggannya banyak di daerah itu. Tokoh kita lahir dari istri yang ketiga yang 25 tahun lebih muda daripada suaminya dan dibesarkan dalam keluarga pendeta. Anak sulung dari pernikahan ini lahir tanggal 14 September 1735. Pada umur 14 tahun, Robert meneruskan studinya pada sekolah katedral Gloucester. 10 tahun kemudian, yakni 23 Desember 1767, ia menikah dengan Anne, putri Thomas Trigi. Ada 9 orang anak lahir dari keluarga baru ini, tetapi 2 orang laki-laki meninggal. Masing-masing anak laki-laki itu menerima nama Robert Powell. Juga ada 5 putri. Kemudian keluarga Rikers diberkati lagi dengan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Robert Naifur dan bukan Powell. Sebagai penerbit Gloucester Journal, Rikers meneruskan keprihatinan ayahnya terhadap nasib buruk rakyat jelata dan narapidana. Sejak tahun 1768, jurnalnya memuat gambar tentang keadaan penjara. Rikers tidak hanya memanfaatkan surat kabarnya untuk mendobrakkan hati pembacanya agar membuka hati dan dompetnya demi kehidupan minimal para narapidana, tetapi juga ia secara pribadi membagikan buku bacaan yang bermutu kepada mereka. Dalam perlawatannya, ia berusaha memenuhi sebagian dari kebutuhan rohani mereka serta mendorong mereka untuk rindu akan kehidupan yang lebih berhasil dalam masyarakat. Rikers memenuhi sebagian tolak ukur yang ditentukan Yesus dalam menguji derajat murid-muridnya untuk mengikuti jejaknya. Pada tahun 1774, usaha Rikers untuk memperbaiki nasib narapidana mulai membuahkan hasil. Walaupun selama bertahun-tahun Rikers tidak mengenal lelah dan dalam pelayanannya di Cemooh, melalui pekerjaan John Howard dan Yang Mulia George Paul, Parliamen mengesahkan 2 hukum pertama yang mulai dapat mengatasi penghinaan terhadap martabat manusia yang tampak dalam keadaan penjara Inggris. Pengalaman Rikers dengan narapidana di penjara semakin menyadarkan akan perlunya mencari jalan lain selain daripada memperbaiki nasib mereka yang sudah ada di penjara. Kesadaran itu diperkuat ketika ia meninjau anak-anak pada hari Minggu. Pendirian sekolah minggu perlu diletakkan dalam konteks permulaan revolusi industri di Inggris. Pada abad ke-18, pada waktu itu ada begitu banyak penemuan yang memperbanyak produksi dengan menggantikan tenaga manusia dan hewan dengan mesin uap. Tetapi hasil sampingnya,
Perubahan itu cenderung meningkatkan kemiskinan di Inggris karena keluarga dari daerah pertanian berduyun-duyun masuk ke kota untuk bekerja dalam pabrik-pabrik. Upahnya sangat rendah, sehingga tingkat kejahatan ringan dan berat bertambah. Alhasil, penjara-penjara pun dipenuhi dengan orang malang, sementara sistem pengadilan yang ada tidak mempertanyakan sebab-musabab orang miskin jatuh ke dalam kejahatan. Robert Riker, seorang penerbit dari Gloucester, Inggris, seringkali melewat narapidana di penjara dan mengarang artikel yang menggambarkan keadaan mereka yang menyedihkan. Lambat laun ia menarik kesimpulan bahwa dengan perkunjungan saja akhlak orang dewasa tidak akan diperbaiki. Oleh karena itu, proyek memperhatikan akhlak perlu dimulai di kalangan angkatan muda. Lalu, dengan pertolongan pendeta Stokes, ia mendirikan sekolah minggu bagi anak-anak miskin yang bekerja di pabrik selama 6 hari dalam seminggu. Hasilnya memuaskan, sehingga ia melaporkannya dalam surat kabarnya. Dari permulaan yang sederhana itu, gagasan sekolah minggu disambut baik oleh banyak warga awam yang merasa sayang pada anak-anak yang akan jatuh ke dalam kejahatan. Kalau mereka tidak menerima bimbingan dalam iman Kristen dan dalam keterampilan membaca dan menulis. Boleh dikatakan bahwa Riker berhasil mempertemukan waktu yang peka itu dengan gagasannya cocok dengan kebutuhan keadaan itu. Riker sendiri bukanlah pemikir yang berteori tentang asas pendidik. Ia seorang praktisi yang melihat penyakit sosial yang mengancam kewarasan masyarakat dan memprakarsai tindakan yang dapat mengatasi sebagian dari masalah tersebut. Walaupun sejumlah awam dan pendeta melibatkan diri dalam urusan sekolah minggu, namun pemimpin gereja Inggris dan para penguasa merasa diri terancam oleh prakarsa untuk mendidik anak rakyat jelata. Kalau anak-anak ini sudah mampu membaca dan menulis, maka mereka akan tidak puas dengan penindasan yang mereka alami setiap hari. Wakil kedua golongan ini pernah mendorong Perdana Menteri Pitt untuk mempersiapkan perundang-undangan yang akan melarang penyelenggaraan sekolah minggu beserta pendirian sekolah baru. Untunglah usaha ini gagal dan sekolah minggu menerima dukungan dari Raja dan Ratu Inggris sendiri. Riker sendiri tidak jarang mengambil bagian langsung dalam sekolah minggu. Ia mengunjungi sekolah dan kadang-kadang mengajar anak-anak dengan alat peraga dan dengan mengajukan pertanyaan yang memupukkan pemikiran anak. Anak didik sekolah minggu pertama diajarkan oleh seorang ibu di rumahnya. Riker sendirilah yang membayar gajinya. Kurikulumnya terdiri atas pengetahuan Alkitab, pelajaran katekismus, dan keterampilan membaca, menulis, serta berhitung pada taraf yang sederhana. Tetapi sebelum usaha mengajar itu dapat berbuah baik, anak-anak yang kebanyakan berakhlak buruk perlu belajar supaya disiplin lebih dahulu. Kebaktian yang berlangsung di gedung gereja adalah bagian integral dari pengalaman belajar itu. Pada masa awal sekolah minggu, para guru sendirilah yang menyediakan sumber-sumber pelajarannya. Tetapi sesudah banyak sekolah minggu didirikan, bukan pelajaran pun diterbitkan. Buku yang paling populer berjudul Sahabat bagi Anak Sekolah Minggu, yang berisi 120 lembar. Bagian pertama terdiri dari abjad, daftar kata, dan kalimat pendek seperti Allah adalah kasih, Tuhan semesta alam namanya. Kebanyakan diambil dari Alkitab.
yang mendidik anak bertindak bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesamanya. Dan tentunya sejarah penebusan umat manusia pun tidak dilalaikan. Di samping itu, terdapat sejumlah peribahasa yang berasal dari kebudayaan setempat. Pengunjung sekolah minggu terkesan oleh perubahan yang terjadi dalam diri anak didik. John Wesley mencatat betapa indahnya suara anak-anak sekolah minggu tak kala mereka menyanyikan bersama. Pada hari raya, para pemimpin dan dermawan sekolah minggu tidak hanya mengadakan perjamuan bagi anak didik, tetapi mereka juga melayani meja. Perjamuan ini di samping memberi pengalaman baru kepada anak dan para pemimpin dan dermawan, juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan perasaannya kepada anak bahwa mereka berharga. Alhasil, suacitranya semakin positif. Mereka tidak lagi melihat dirinya sebagai endapan masyarakat yang tidak berharga. Ada 3 sifat utama dari gerakan sekolah minggu yang sesuai dan dalam pokoknya. Sekolah minggu adalah gerakan kaum awam, meskipun pendeta sebagai pribadi juga terlibat. Kedua, organisasinya cenderung hidup di luar struktur formal gereja. Dan ketiga, orang-orang yang terlibat di dalamnya lebih menitik beratkan pelayanan mendidik anak daripada modelnya. Dengan kata lain, gerakan sekolah minggu bersifat oikumens sebelum istilah itu dipakai secara umum di antara gereja-gereja. Sekolah minggu bertumbuh pesat karena telah memenuhi kebutuhan mendasar yang tidak dipenuhi oleh gereja formal. Pada waktu Rikers meninggal, jumlah anak didik sekolah minggu di Inggris saja sudah melebihi 4.000 orang. Gagasan baik itu segera dibawa ke Amerika. Di sana pada tahun 1790, 4 gereja yang sangat berbeda mendirikan perserikatan hari pertama di kota Philadelphia. Sukses di Amerika ini lebih gemilang lagi untuk sekolah minggu pertama. Bahan pelajaran cenderung berasal dari Inggris, meskipun keadaan di Amerika jauh berbeda, khususnya karena di Inggris sekolah minggu melayani anak-anak yang menjadi korban dari revolusi industri, sedangkan di Amerika kebanyakan anak yang berasal dari kebudayaan daerah pertanian. Pada zaman takala jumlah besar penghuni pesisir daerah timur menyeberangi pegunungan Appalachian untuk menduduki bagian tengah Amerika. Sekolah minggu menjadi salah satu lembaga utama yang turut melayani kebutuhan rohani dan nalar para pendatang itu. Perserikatan Hari Pertama Amerika didirikan pada tahun 1830 dan bersembayong mendirikan suatu sekolah minggu dalam setiap pelosok di daerah lembah Mississippi. Orang yang terlibat dalam gerakan sekolah minggu itu memiliki semangat yang besar. Mereka sedang mengambil bagian dalam pelajaran yang mutlak penting. Mereka mendirikan sekolah minggu, menjual buku, dan tidak jarang sekolah minggu yang mereka dirikan bertumbuh menjadi jemaat. Karena mereka haus akan persekutuan dengan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan yang sama, maka perserikatan sekolah minggu pun didirikan untuk setiap kabupaten negara bagian dan untuk seluruh negeri. Masing-masing organisasi tersebut mengandalkan hasil dari sidang raya yang diadakan setahun sekali, dan sidang ini mendapat dukungan yang luar biasa. Di antara para pemimpin yang terlibat dalam sidang raya tersebut,
dapat disebutkan para pengusaha, wali kota, gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan presiden sendiri. Bahkan Kongres pernah menghentikan pembicaraan untuk berbaris bersama dengan para utusan Sidang Rakyat Nasional Sekolah Minggu. Semangat anak didik dan peserta sekolah minggu dipertinggi oleh nyanyian rohani yang dipakai mereka merasa diri sedang dalam gerakan yang bermakna, sehingga mereka ingin sekali untuk memuji Tuhan melalui musik. Banyak pula yang dipengaruhi oleh kebangunan yang amat kuat di Amerika Serikat pada abad ke-19. Pemimpin sekolah minggu Amerika Serikat, sama seperti di Inggris, cenderung diambil dari kaum awam karena gerakannya sendiri bertumbuh di luar struktur formal gereja. Sama seperti di Inggris, gaya kerjanya pun bersifat oikumenis. Pada tahun 1872, Sidang Raya Nasional memelopori gagasan kurikulum sekolah minggu yang sama sekali baru, yaitu seri mata pelajaran yang seragam. Entah peserta didik adalah berumur 6 tahun atau orang dewasa yang berumur 60 tahun, atau peserta didik itu tinggal di kota atau di daerah pertanian. Pada setiap hari Minggu, ia bersama-sama dengan rekannya dari tempat yang jauh atau yang dekat akan mempelajari perikop yang sama dari Alkitab. Untuk pertama kalinya, ada kesatuan dan ketertiban dalam hal kurikulum sekolah minggu. 3 tahun kemudian, Sidang Raya Nasional itu diubah menjadi Sidang Raya Internasional, karena ada juga seorang utusan dari Kanada, sukses yang tidak sedikit, dan sekolah minggu di Amerika pada abad pertama itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang bersemangat yang hidup dalam diri seorang awam bernama Benjamin Jacobs. Meskipun ia lebih mengutamakan jumlah orang yang terlihat ketimbang penilaian kritis dari tolak ukur pedagogis dan teologis. Sejajar dengan prestasi gemilang sekolah minggu di Amerika, harus pula dicatat ketiga kekurangannya. Sejak semula ia cenderung mengutamakan moralitas pribadi atas ketidakadilan sosial yang tampak dalam masyarakat. Kedua, nilai-nilai daerah pertanian lebih berharga daripada nilai-nilai kota. Dan ketiga, teologi perseorangan dianggap lebih penting ketimbang teologi gereja. Dalam arti, sekolah minggu cenderung hidup berdampingan dengan gereja daripada menjadi bagian integral dari gereja formal. Walaupun gagasan sekolah minggu tidak pernah memainkan peranan yang sama beratnya di luar dunia Anglo-Sakson, namun gagasan itu ditanamkan juga di Jerman dan Belanda, antara lain karena dampak dari Pietisme di benua Eropa. Pada waktu itu, gerakan ini cenderung lebih mengutamakan kehidupan rohani pribadi daripada gereja sebagai lembaga formal. Kaum Pietis itu ingin sekali mendidik anak-anak secara rohani sebelum mereka mengizinkan umur takala di sini. Keberatan yang diucapkan oleh para pemimpin gereja Jerman menunjukkan pada kelemahan yang menyifatkan sekolah minggu sejak semula, yakni tidak ada cukup guru yang terlatih agar usaha mengajar dari guru berhasil dengan baik, maka haruslah lebih dahulu diusahakan adanya penelahan teologis dan pedagogis. Sama seperti di negeri lain, pendirian sekolah minggu di Belanda juga tidak diprakarsai oleh wakil resmi dari gereja, malahan oleh awam dan pendeta yang dipengaruhi oleh gerakan Pietisme. Tetapi berbeda dari pendirian dan pertumbuhan sekolah minggu di Inggris dan Amerika, di Belanda terdapat kesadaran akan perlunya supaya sekolah minggu tidak dipisahkan dari gereja.
Pada dasarnya, penyebarluasan gagasan sekolah minggu ke dunia ketiga dilaksanakan oleh tenaga misioner yang cenderung menanamkan kembali pada tanah yang jauh berbeda, tanpa mempertanyakan apakah isinya cocok atau tidak bahan pelajaran yang berguna di Inggris, Amerika atau Belanda umpamanya, diterjemahkan ke dalam bahasa daerah tanpa menyusunnya kembali supaya mencerminkan keadaan yang berbeda di sana. Demikian pula metodologi yang dipakai, alhasil tidak ada usaha untuk memelopori pelayanan dan kurikulum sekolah minggu yang khusus bagi keadaan dan kebutuhan anak-anak dari warga Kristen yang tinggal di dunia ketiga itu sebelum zaman Perang Dunia Kedua usai, termasuk sekolah minggu di Indonesia. Tetapi perkembangan menarik ini tidak termasuk dalam ruang lingkup bab ini, yang dibatasi pada perkembangan sekolah minggu pada abad pertamanya saja. Baik, sekian presentasi dari saya tentang Robert Reichers dan perkembangan sekolah minggunya. Saya ucapkan terima kasih.